Siska adalah seorang wanita yang bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe. Siska, ya ampun, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kamu kemana aja loh selama ini? Dira, iya nih, kita udah lama banget ya nggak ketemu. Maaf ya, soalnya dulu itu HP-ku dicuri. Jadinya semua nomor dan dataku hilang deh. Jadi aku nggak bisa ngehubungin kamu lagi. Ya ampun, jadi gitu ya? Pantesan aja. Tapi kok bisa sih HP kamu dicuri? Iya, pas itu kan aku pergi naik bus tuh. Nah, aku tuh nggak sadar. Ternyata ada copet yang udah ngambil dompet dan HP-ku. Jadinya HP dan dompetku hilang deh sejak saat itu. Duh, kamu kasihan banget. Aku jadi merasa bersalah deh karena nggak bisa nolong kamu pada saat itu. Udah, nggak apa-apa. Kejadiannya juga udah lama. Lagian kan pada saat itu kamu nggak tahu. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu sekarang kerja apa nih? Alhamdulillah, aku sekarang jadi penyanyi gitu. Ya, belum terkenal banget sih, tapi lumayan banget uang yang bisa aku dapet. Bentar-bentar, jangan-jangan kamu yang ngeluarin album lagu terbaru ya? Aku tuh pernah lihat poster kamu gitu, cuma aku nggak yakin kalau itu beneran kamu atau bukan. Iya, itu bener aku. Aku emang belum lama kok ngeluarin album terbaru. Kamu ini belum terkenal dari mananya coba? Orang udah terkenal banget loh. BTW, itu kamu collab apa gimana tuh? Iya, aku collab sama suamiku sendiri. Kebetulan suamiku itu produser musik sekaligus penyanyi kayak aku gitu. Apa? Suami kamu? Jadi kamu udah nikah? Kamu kok parah banget sih nggak ngasih tahu aku? Aku juga kan pengen datang ke pernikahan kamu. Bukannya aku nggak mau ngasih tahu dan ngundang kamu, sis. Ketika aku nikah, aku tuh mencoba menghubungi kamu. Tapi nomor kamu kan udah nggak aktif lagi. Aku juga tanya teman-teman yang lain, tapi nggak ada yang tahu kamu di mana. Iya juga ya, itu pas ngepasin HP-ku kecurian. Nah, itu dia. Bukannya aku tuh nggak mau ngasih tahu atau nggak ngundang kamu. Aku malah sedih banget karena kamu tuh nggak bisa datang ke pernikahanku. Hehehe, maaf ya Dir, gara-gara HP-ku hilang, jadinya kita nggak bisa kontak-kontakan. Terus aku nggak bisa datang deh ke pernikahan kamu. Iya, nggak apa-apa kok. Itu kan musibah. Kalau kamu sendiri gimana? Sekarang kerja apa? Alhamdulillah, aku sekarang jadi penyanyi juga. Cuma ya beda level sama kamu. Aku cuma nyanyi-nyanyi di kafe-kafe gitu doang. Beda level gimana sih? Orang sama-sama penyanyi juga. Ya beda dong, kamu kan udah jadi penyanyi yang terkenal. Sedangkan aku cuma penyanyi di kafe-kafe biasa. Ya nggak gitu juga sis. Besok bisa ketemu lagi nggak? Sekalian aku mau ngenalin kamu sama suamiku. Wah, boleh-boleh. Mau ketemu di mana? Terus jam berapa? Besok kamu bisa nggak jam 1 siang? Bisa kok, jam segitu aku free. Soalnya aku nyanyi di kafe-kafe biasanya sore sampai malam. Tapi emangnya kamu nggak sibuk? Kamu kan sekarang jadi artis yang terkenal. Ya nggak dong, karena kebetulan banget aku tuh lagi libur. Karena abis rilis album baru gitu. Jadi bisa libur deh. Berarti fix ya. Besok siang jam 1 kita ketemuan di kafe yang dulu kita pernah main bareng itu. Oke, siap. Sampai ketemu besok ya. Iya, kalau gitu aku mau pulang duluan ya. Duh, enak banget ya hidupnya si Dira itu. Udah jadi penyanyi terkenal, punya suami produser musik, sekaligus penyanyi juga kayak dia. Mana penampilannya tadi kelihatan mewah dan berkelas banget. Aku juga pengen deh hidup kayak dia. Pasti sekarang dia udah punya banyak uang. Sedangkan aku cuma penyanyi kafe dengan gaji pas-pasan. Itu pun kadang kurang dan harus ngutang. Emang kalau takdir mah nggak ada yang tahu ya. Dulu kan aku sama Dira itu sama-sama hidup sederhana. Sekarang mah dia udah sukses duluan. Duh ya ampun, aku malah ngomong sendiri kayak orang gila. Udahlah, mending aku pulang aja. Lagian aku juga udah selesai nyanyi di kafe ini. Keesokan harinya, Dira, maaf banget ya aku datangnya telat. Soalnya tadi aku mesen ojek online-nya datangnya lama banget. Mana di jalan lumayan macet. Walah, iya ya nggak apa-apa. Santai aja, aku sama suamiku juga baru datang. Oh iya, kenalin Mas Galuh. Ini Siska sahabat aku yang aku ceritain pas itu. Dan ini kenalin sis, suami aku namanya Galuh. Salam kenal ya Siska, aku suaminya Dira. Si Dira tuh selalu cerita tentang kamu loh. Iya, salam kenal juga ya. Wih, cakep banget ini suaminya si Dira. Dia pinter banget nyari suami. Udahlah cakep, produser musik, penyanyi lagi.
Aku seneng banget deh, akhirnya suami sama sahabat aku bisa saling kenal. Oh iya, kita pesan makanan dulu yuk. Sis, kamu boleh pesan makanan apa aja hari ini biar aku sama suami aku yang traktir. Ya bener, ini tuh perayaan karena kami tuh habis rilis album baru. Pesen aja sis yang banyak, jangan malu-malu ya. Duh, tapi aku nggak enak nih. Aku kan nggak ada kontribusinya sama sekali dalam pembuatan album kalian. Jadi rasanya aku kurang pantas gitu ikut perayaan ini. His, kamu nih apa-apaan sih? Ini tuh ya sekaligus perayaan karena kita udah lama nggak ketemu. Iya kan Mas Galuh? Mas Galuh sih ngomongnya setengah-setengah. Si Siska jadi salah paham kan? Iya, maksudnya sekalian perayaan karena kalian berdua bisa ketemu lagi. Kalian kan udah sahabatan dari lama toh. Duh, kok aku itu perhatikan si Siska itu cakep juga ya. Bahkan lebih cantik daripada istriku loh. Astagfirullahaladzim, kok aku itu malah kepikiran hal yang gak baik begini ya. Walah, jadi gitu toh. Tapi aku tetap merasa nggak enak nih. Udah, nggak usah pakai acara nggak enak segala. Kayak sama siapa aja sih? Udah pesen aja yang banyak. Ya udah deh kalau gitu. Sebentar ya, aku ditelepon sama temanku. Halo Gilang, ada apa nih? Kok tumben banget nelpon? Kamu nih ganggu aja tahu nggak? Santuy dong, jangan marah-marah. Aku tuh nelpon karena mau nawarin kamu job nyanyi di kafe yang baruku. Kafe baru kamu? Loh, kamu sekarang punya kafe apa? Punya dong, aku tuh selama ini nabung buat bikin kafe aku sendiri. Alhamdulillah akhirnya kafe baru itu jadi juga. Wih, aku nggak nyangka loh. Padahal kamu selama ini kan males-malesan. Mana ada aku itu males-malesan. Udah intinya kamu mau nggak nerima job nyanyi di kafe baruku itu? Gede nggak nih bayarannya? Kalau soal bayaran mah gampang, ntar bisa kita bicarain. Intinya kamu mau nggak? Ya udah, aku mau. Lumayan buat tambah-tambah. Nah gitu dong. Nanti aku share lokasi kafe baru aku ya. Nanti malam kamu udah bisa langsung nyanyi, oke? Oke deh, ya udah. Aku patiin dulu ya teleponnya. Bye. Setelah itu, Alhamdulillah, enak banget ya makanan di kafe ini. Gak berubah dari dulu. Iya, bener banget, Dir. Kalau gitu aku pulang duluan ya, karena ada urusan. Ya, padahal aku masih pengen ngobrol sama kamu, sis. BTW, kamu pulang naik apa? Aku juga masih pengen tahu ngobrol sama kamu, tapi aku ada urusan yang harus diurus. Dan mungkin aku baliknya naik ojek online. Gimana kalau kamu diantar sama suamiku aja? Kebetulan aku sama suamiku masih agak lama baliknya. Mas, kamu mau kan nganterin sahabatku? Kasian loh, dia tuh cuma naik ojek. ya aku mau kok. Yuk sis, aku anterin kamu untuk pulang. Ya ampun, gak usah. Aku gak mau ngerepotin lagi. Kalian kan tadi udah nraktir aku. Aku udah biasa kok naik ojek online. Aku gak enak. Masa iya aku dianterin sama suami kamu, Dir? Udah, gak usah pakai acara gak enak. Kamu kan sahabat baik aku. Jadi gak apa-apa dong. Siapa tahu gitu nanti kalian bisa akrab. Aku malah makin seneng kalau kalian saling akrab. Udah sana, baliknya dianterin sama suamiku aja. Cepet Mas Galuh, antarin si Siska. Ayo Siska, aku anterin. Akhirnya Siska pun diantar oleh Galuh. Siska, ngomong-ngomong kamu kerja apa? Aku tuh kerja jadi penyanyi gitu, Galuh. Di kafe-kafe gitu. Walah, berarti bener dong kalau suara kamu itu bagus. Mana ada geh, aku tuh cuma bisa nyanyi tapi bukan yang suaranya bagus. Halah, kamu nih bohong banget deh. Kamu tuh pakai skincare apa sih? Kok wajah kamu itu mulus dan cantik banget tahu? Beneran, aku nggak bohong. Dan juga ya, aku tuh nggak pakai skincare apapun. Tapi masa sih aku cantik? Perasaan biasa aja deh. Iya geh, orang kelihatannya emang kamu tuh cantik banget loh. Makanya aku tuh tanya, kamu tuh pakai skincare apa gitu, supaya istri aku itu juga bisa secantik kamu gitu. Duh, aku jadi malu deh kamu bilang kayak gitu. Aku tuh ya sebenarnya nggak pakai skincare apa-apa, cuma pakai air wudhu doang. Dan menurut aku cantik itu relatif ya. Istri kamu itu juga termasuk cantik banget loh. Mana ada istriku? Ya kalau dibandingkan sama kamu ya kalah cantik lah. Kamu ini nggak boleh bilang gitu. Masa istri sendiri dibilang kalah cantik sih? Ya gimana emangnya? Kenyataannya gitu kok. Hahaha, kamu nih ada-ada aja deh. Ngomong-ngomong, kasih tutor dong supaya suara aku tuh bisa sebagus suara kamu. Perasaan suaraku nggak bagus-bagus banget deh. Tapi boleh deh, kapan-kapan kita latihan vokal bareng. Wah, emangnya nanti istri kamu nggak marah? Dan aku pengennya tuh belajar berdua sama kamu. Tenang aja, nggak bakal marah kok. Dan bisa banget kalau kita itu mau latihan vokal berdua. Lagian istriku itu ya sebenarnya sibuk banget loh.
Dia itu suka latihan vokal sendiri. Beberapa minggu ini juga dia udah nggak terlalu perhatian. Jadi aku tuh ngerasa kesepian gitu loh. Ya ampun, istri kamu kok tega banget sih? Kalau aku jadi istri kamu sih nggak mungkin ya aku biarin suami secakap kamu kesepian. Haha, masa sih? Wah, boleh-boleh. Kalau gitu kita tukeran nomor WA ya sekalian. Sejak saat itu Galuh dan Siska pun semakin dekat. Siska yang sudah merasa iri dengan Dira berniat merebut Galuh menjadi miliknya. Duh, ternyata enak banget ya deket sama suaminya si Dira. Udah nggak pelit, suka ngirim uang. Bahkan kalau kadang aku pengen beli barang langsung dibeliin. Apa aku rebut aja ya suaminya? Soalnya kalau cuma deket kayak gini aku kurang puas. Apalagi nyatanya si Dira masih bahagia-bahagia aja sekarang. Aku pengen ya dia tuh merasakan kesusahanku selama ini. Kalau gitu aku bakal terus deketin suaminya si Dira. Dan kalau aku bisa jadi istrinya Galuh, aku pasti juga bakal jadi penyanyi yang terkenal. Secara kan dia itu produser musik. Nanti aku bisa collab sama dia, terus bikin album yang bakal booming, terus terkenal banget. Kalau gitu aku harus buat suaminya itu tergila-gila dulu sama aku. Baru deh abis itu aku bujuk dia biar nyerahin istrinya itu. Nah pas banget nih si Galuh nelpon. Halo Galuh, barusan aku mau nelpon kamu loh. Kamunya udah nelpon duluan. Wah, iya kah? Kita jalan-jalan yuk hari ini. Istri aku tuh lagi sibuk banget. Kalau aku itu minta kamu itu ngasih jatah ke aku boleh nggak kira-kira? Biar nanti kita langsung OTW ke hotel. Wah, boleh-boleh. Tapi ada syaratnya ya. Apa tuh syaratnya? Kamu mau minta TF uang lebih banyak atau minta beliin barang branded? Tenang aja, pasti aku bakal kasih kok ke kamu. Boleh deh, kamu TF lebih banyak ya sama aku. Dan aku tuh pengen beli beberapa barang branded. Oh iya, aku pengen liburan ke pantai juga. Nanti setelah ngasih jatah ke kamu, kita langsung liburan ke pantai ya. Gampang itu, tenang aja. Pasti semua keinginan kamu itu bakal aku turutin. Ya udah, kamu siap-siap dulu ya. Yang cantik, jangan lupa pakai baju yang seksi juga ya, oke? Tenang aja, hari ini aku bakal tampil cantik dan seseksi mungkin. Biar kamu makin kelepek-kelepek sama aku. Selama ini kan aku emang udah kelepek-kelepek sama kamu, tahu nggak? Ya udah, aku patiin dulu ya. Kamu siap-siap. Oke, bye. Sampai ketemu nanti. Siska pun terus gencar membuat Galuh semakin tergila-gila pada dirinya. Hingga Galuh pun benar-benar tergila-gila pada Siska. Mas Galuh tuh kenapa sih? Kok sekarang Mas Galuh berubah? Mana Mas Galuh sekarang sering banget pergi tanpa aku. Udah nggak perhatian lagi. Apalagi pengeluaran Mas Galuh juga setiap bulan jadi makin banyak banget. Sebenarnya Mas tuh kenapa sih? Kalau ada masalah tuh cerita gitu Mas. Jangan kayak gini. Nggak ada yang berubah kok. Itu perasaan kamu doang mungkin. Lagian apa salahnya coba? Kalau pengeluaran bulananku makin besar, toh kebutuhanku juga makin banyak. Lagian yang menghasilkan uang lebih banyak itu aku, bukan kamu kok. Kamu malah jadi ngatur-ngatur gini sih. Mas, maksud aku tuh nggak gitu. Cuman tumben aja gitu pengeluaran bulanan kamu besar banget. Daripada kamu ngeluarin uang sebesar itu setiap bulan, mending uangnya ditabung kan buat jangka panjang. Dan kenapa sih Mas sekarang jadi cuek banget? Kamu itu mikirnya nabung terus sih. Sekali-kali kita tuh harus foya-foya, menikmati hasil kerja keras juga. Lama-lama nyesek juga hidup sama kamu ya. Dikit-dikit nabung dan berhemat. Padahal kan kalau kita itu punya uang banyak, apa salahnya coba kita itu foya-foya? Mas, kamu tuh udah keterlaluan banget ya. Kok kamu tega sih ngomong kayak gitu sambil bentak-bentak? Sebelumnya kamu gak pernah loh kayak gitu. Ya itu salah kamu sendiri. Kalau kamu itu jadi istri yang benar dan gak sok ngatur-ngatur, aku pasti gak bakal kayak beginilah. Dan kamu tuh ya jadi istri mbok ya berpenampilan yang menarik gitu. Jangan sibuk mengurusin musik terus. Gimana aku tuh bisa betah coba di rumah? Mikirlah, jangan kerjaan kamu tuh sibuk dan marah-marah, tapi gak ngurus diri dan menyenangkan suami. Udahlah, capek aku ngomong sama kamu. Aku mau pergi aja. Astagfirullah Mas, tunggu, jangan pergi dulu. Kita belum selesai ngomong loh. Duh, Mas Galuh kok berubah jadi kayak gini ya? Dan tega banget dia ngomong semua itu. Aku jadi curiga deh kalau selama ini dia tuh selingkuh. Apa aku luangin waktu ya buat nyelidikin Mas Galuh? Siapa tahu kan dia beneran selingkuh. Kalau gitu mulai besok aku bakal selidikin deh. Sementara itu Galuh bertemu dengan Siska. Ya ampun, Galuh, kamu kenapa? Kok kelihatan sedih dan marah gitu? Kamu lagi ada masalah atau gimana? Sini-sini cerita ke aku.
Aku tuh kesel banget tahu nggak sama istriku itu. Dia itu udah nuntut, sibuk, nggak bisa ngerawat diri, nggak bisa nyenengin suami. Bikin aku tuh frustasi tahu nggak? Istri kamu kok tega banget sih? Untung aja kamu punya aku. Jadi kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung ngomong ke aku. Ya kamu bener banget. Untung ada kamu ya. Jadi aku itu nggak merasa kesepian lagi. Apalagi kamu loh, lebih bisa merawat diri dan lebih cantik daripada istriku. Ya iya dong, makanya kamu tuh cerain aja istri kamu itu. Terus kita nikah aja deh. Aku jamin ya, hidup kamu pasti bakal lebih bahagia kalau nikah sama aku. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, ngapain aku itu masih mempertahankan dia sebagai istriku? Nah, makanya itu, udah mending langsung cerain aja itu istri kamu. Abis itu kita langsung nikah. Udah deh, kalau gitu besok aku bakal ceraikan aja istriku itu. Terus kita bakal adain pernikahan kita secepatnya deh. Nah, gitu dong. Yes, akhirnya aku berhasil ngebujuk si Galuh ini buat menceraikan istrinya. Bentar lagi aku pasti jadi istrinya Mas Galuh dan aku bisa menjadi penyanyi terkenal dan punya banyak uang. Hahaha. Keesokan harinya, Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siska, ada apa? Kok kamu tumben banget ke sini? Tadi aku dikasih tahu sama Galuh. Katanya dia mau ngomong sesuatu sama aku dan kamu. Walah, jadi gitu toh. Ya udah yuk masuk dulu. Mas Galuh, ini ada Siska, udah datang loh. Ngomong-ngomong, yang mau Mas Galuh omongin sama kita berdua apa ya? Oh iya, bentar-bentar. Sebelum kita lanjut obrolan kita, aku bikinin teh sama bawain makanan dulu ya sebentar. tak lama, Nah, ini dia teh sama makanannya. Diminum dulu loh, ini tehnya sama dimakan dulu makanannya. Kalian berdua pokoknya harus minum dan juga makan ya. Sama aku tuh kan udah buat makanan khusus loh buat kalian berdua. tanpa curiga Siska dan Galuh pun minum dan makan. Nah gitu dong, diminum tehnya dan dimakan makanannya. Jadi apa nih yang mau Mas Galuh omongin sama aku dan Siska? Sebenarnya aku sama Siska itu udah ada hubungannya. Dan aku ngerasa aku itu lebih cinta sama Siska daripada kamu. Dia lebih baik dari segala hal dibanding kamu. Jadi aku tuh mau ngomong kalau aku itu bakal menceraikan kamu dan akan menikahi Siska. Iya, maaf ya Dir, bukannya aku mau ngerebut suami kamu. Cuman kan aku kasihan aja gitu sama suami kamu yang selama ini kesepian dan gak keurus sama kamu. Seharusnya ya kamu tuh jadi istri yang bener dong, biar suami kamu itu betah. Jadi menurut aku sih kamu langsung pergi aja ya dari rumah ini, karena kamu itu udah gak diinginkan lagi sama si Galuh. Hahaha, kalian kira aku belum tahu semuanya ya? Dan kalian kira aku bakal sedih dan nangis gitu? Sorry aja ya, aku bukan tipe yang lemah. Tenang aja, aku udah tahu kok semuanya. Tentang hubungan kalian dan tentang rencana kalian yang mau menyingkirkan aku. Dan asal kalian tahu ya, aku gak akan pernah ikhlas kalian berdua hidup bahagia. Dan selamat, teh dan makanan yang udah kalian minum dan makan itu mengandung racun yang akan melenyapkan nyawa kalian dalam sekejap. Hahaha. Hah? Berani-beraninya kamu Dira? Aku juga tuh, dasar kamu Dira, wanita gak tahu diri. Lah, kocak. Yang harusnya tahu diri itu kalian. Udah ya, aku pergi dulu. Nikmatin itu racun yang udah aku kasih. Gak lama lagi kalian akan hilang nyawa. Dira pun segera pergi dari rumah itu dengan tawa kepuasan. Dan tak lama kemudian, Galuh dan Siska pun tewas akibat makanan yang mereka makan.